Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber untuk hari ini yaitu Ibu Lena Yanti Manulang yang akan menjelaskan tentang webinar yaitu Hypnobirthing. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka selaku dosen penanggung jawab untuk webinar pada pagi hari ini. Teman-teman yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar Hypnobirthing pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk di acara webinar, saya persilahkan kepada Ibu dosen penanggung jawab yaitu Ibu Rizka untuk memberikan sambutan 1 kata, 2 kata. Kepada Ibu Rizka, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan memberi sambutan. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar di mana saat ini Itkes Wiyata Husada Samarinda dipercaya untuk menjadi tuan rumah webinar. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar dan Ibu Bidan Lena selaku narasumber. Terima kasih sudah hadir di webinar kami. Yang temanya tentang persalinan dengan hypnobirthing. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih kurang baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Dan semoga mahasiswa dapat ambil ilmu dari tema kita hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka untuk sambutannya. Oke, tanpa mengundur waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Lena Yanti Manulang selaku narasumber yang akan menjelaskan tentang apa sih hypnobirthing itu. Kepada Ibu Lena, dipersilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yuli selaku pemandu acara kita pada pagi hari ini. Izin Bu Rizka selaku dosen ini Bu untuk memahami tentang hypnobirthing saat proses persalinan. Oke, Bu Lena, silakan. Baiklah, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Di sini kita pasti sudah pernah mendengar apa sih hypnobirthing ya, Bidan Lena akan menjelaskan lebih terperinci supaya adik-adik sekalian di sini lebih mengerti dan lebih memahami apa itu yang akan kita bahas pada pagi hari, yaitu apa itu pengertian, tujuannya, manfaatnya. Ini ada pada saat menjelang persalinan, ada pada persalinan. Terus apa-apa aja sih tahap dalam metode hypnobirthing ini? Bagaimana prosesnya dan kontraindikasinya seperti apa? Baiklah, kita akan memulainya. Hypnobirthing persalinan aman dan nyaman.
Hypnobirthing itu terdapat di dalamnya ada dua kata, yaitu hypno yang artinya pikiran tenang. Sedangkan birthing artinya proses kehamilan hingga persalinan. Jadi, menurut Aprilia tahun 2010, hypnobirthing merupakan salah satu teknik auto-hipnosis atau self-hypnosis atau sugesti dalam menghadapi dan menjalani kehamilan serta persiapan sehingga para wanita hamil mampu melalui masa kehamilan dan persalinan dengan cara alami, lancar, nyaman, tanpa rasa sakit, dan lebih penting lagi adalah untuk kesehatan jiwa dari bayi dan kandungannya. Kita masuk kepada tujuan. Tujuan hypnobirthing yaitu agar ibu dapat melahirkan dengan nyaman, dengan cepat dan lancar, dan menghilangkan rasa sakit ketika melahirkan tanpa bantuan obat bius apapun. Maksudnya di sini adalah dengan melakukan teknik hypnobirthing atau dengan kita ikut pelatihan atau kelas hypnobirthing, maka diharapkan ibu hamil dapat melahirkan dengan perasaan nyaman, dengan perasaan rileks. Adapun rasa sakit yang dirasakan itu lebih ringan, karena ketika kita bersalin pasti sakitnya ya yang dirasakan, yang diharapkan, yang kita inginkan itu kan pasti rasa sakitnya. Semakin dia sakit berarti ada kemajuan persalinan. Tetapi di sini kita bukan menghilangkan rasa sakitnya, tetapi meringankan rasa sakit yang dialami oleh ibu bersalin tersebut. Next. Kita masuk, apa sih manfaat menjelang persalinan? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, melatih relaksasi untuk mengurangi kecemasan serta ketakutan menjelang persalinan. Maksudnya di sini ialah melatih relaksasi seperti relaksasi napas, seperti relaksasi otot. Kita dapat melatihnya sehingga sehingga rasa sakit yang muncul ketika proses persalinan itu berkurang. Kita dapat melakukan relaksasi napas, relaksasi pikiran. Misalnya kita bisa mendengarkan musik-musik yang memicu pikiran kita tenang. Kita bisa mendengarkan relaksasi musik yang lebih baik. Misalnya kita bisa juga mendengarkan musik-musik yang kita sukai, bahkan kita bisa menonton video yang memang kita senangin. Misalnya kita senang video komedi, kita bisa melihat itu ketika melakukan teknik hypnobirthing tersebut. Yang kedua yaitu mampu mengkontrol sensasi rasa sakit saat kontraksi rahim terjadi. Ketika pikiran kita tenang, aura-aura positif masuk ke dalam pikiran kita melalui ucapan-ucapan yang positif, ucapan yang baik, maka dengan sendirinya rasa sakit ketika berkontraksi itu akan berkurang. Jadi emosi kita juga akan terkontrol. Nah, berikut yaitu dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri saat kontraksi pada persalinan. Dengan kita memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang rileks, pikiran bahagia menjelang persalinan, kata-kata yang positif, maka dengan sendirinya hormon endorfin itu akan meningkat. Dengan begitu, rasa nyerinya itu ketika berkontraksi akan berkurang, begitu. Nah, manfaatnya saat persalinan apa sih gitu ya? Ada 3 macam.
manfaatnya yang pertama, memperlancar proses persalinan, biasanya terjadi pada kala 1 dan kala 2. Jadi proses persalinan ini kan kita tahu sendiri, dia ada fase aktif, fase laten, fase aktif gitu ya. Nah, ketika di kala 1 itu ibu akan merasakan nyeri saat kontraksi ya. Nah, ketika kita melakukan relaksasi, memberikan pikiran-pikiran yang positif, memberikan motivasi kepada ibu gitu kan, maka dengan sendirinya proses persalinan kita itu akan lebih lancar gitu. Karena kita akan memotivasi ibunya, misalnya kita akan memberikan masukan kepada ibunya, katakan kepada ibunya bahwa persalinannya aman, terus bayinya sehat, ibunya tenang, ibunya rileks, bayi saya juga di dalam rileks. Kata-kata seperti itu yang membawa pikiran positif kepada ibu bersalin atau ibu nipas tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi resiko terjadinya komplikasi persalinan dan terjadinya pendarahan. Dengan kita melakukan teknik hypnobirthing ini, itu akan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Misalnya biasanya kan ibu mau melahirkan itu kan sering cemas. Jadi dengan dia kecemasan yang dia pikirkan, dia akan tidak fokus gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita kurangi atau yang perlu kita rubah di dalam pikiran ibunya. Dengan kita berpikir rileks, maka persalinan kita bisa lancar gitu. Jadi segala komplikasi atau misalnya perdarahan atau komplikasi apa gitu, itu akan meminimalisirkan komplikasi tersebut. Nah, yang ketiga, membantu menjaga suplai oksigen pada bayi selama proses persalinan. Di teknik hypnobirthing ini ada dikatakan relaksasi pernapasan. Jadi kita mengajarkan kepada ibu cara bernapas yang baik ketika kontraksi terjadi. Jadi dengan kita bernapas dengan teknik tadi itu yang benar, teknik bernapas yang benar itu, maka oksigen ke dalam untuk bayi itu akan lebih terkontrol dan akan lebih baik. Yang kemudian yaitu manfaat teknik hypnobirthing pada saat persalinan. Yang pertama yaitu meningkatkan ikatan batin antara bayi dengan orang tua. Sudah jelas bahwa dengan kita melakukan teknik hypnobirthing, ketika kita hamil, kita disuruh untuk selalu berkomunikasi dengan bayi. Contohnya kayak menyentuh perut ibu hamilnya, mengajak ibu bayinya supaya berkomunikasi dengan ibunya, atau bisa jadi menempelkan musik-musik ke bagian perut ibunya sehingga bayinya rileks gitu. Nah, kedua, mempercepat pemulihan pada masa nipas. Yang ketiga, mencegah depresi pasca persalinan serta juga dapat memperlancar ASI. Dengan kita teknik hypnobirthing, maka ya tadi pikiran ibunya lebih tenang, ibunya lebih siap dalam pasca persalinan. Jadi dengan pikiran kita tenang, maka ASI kita pun akan lancar. Lanjut. Kita masuk ke tahap dalam metode hypnobirthing. Yang pertama, relaksasi dasar. Relaksasi dasar ini yaitu relaksasi pernapasan. Relaksasi pernapasan, terus relaksasi pernapasan, relaksasi otot, relaksasi napas dalam, relaksasi napas
melalui perut, relaksasi pikiran, relaksasi musik, gitu kan. Relaksasi otot itu gunanya yaitu supaya ketika kita bersalin nanti otot-otot dalam otot panggul kita itu lebih rileks, lebih santai dan lebih lentur. Nah, untuk relaksasi napas yaitu kita mengajarkan kepada ibu cara bernapas ketika rasa sakitnya timbul. Kalau relaksasi musik itu yaitu kita mendengarkan musik-musik relaksasi agar pikiran kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, sehingga emosi kita lebih terkontrol gitu. Yang berikut yaitu kegiatan ideomotor responden. Yang ketiga, menanamkan sugesti positif pada alam bawah sadar, di mana ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita memberikan motivasi kepada ibu, memberikan kata-kata positif kepada ibu, membangun pikiran-pikiran positifnya, begitu. Yang berikut, berkomunikasi dengan janin. Jadi ketika kita melakukan relaksasi pernapasan, biasanya kita disuruh untuk memegang perut ibu hamilnya. Tujuannya apa? Supaya kita langsung berkomunikasi dengan janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil tersebut. Yang berikut itu dukungan kehamilan dari suami. Nah, ini peran yang sangat penting dalam dukungan suami, di mana semua ibu bersalin atau ibu hamil pasti menginginkan dukungan atau mengharapkan dukungan dari pihak-pihak sekelilingnya, terutama kepada suami. Oleh karena itu, dukungan suami di sini itu sangat berperan penting. Nah, kita masuk di prosedur tindakan. Yang pertama, siapkan ruangan yang tenang dan nyaman dengan lampu redup, putar dengan menggunakan musik-musik relaksasi, bisa berupa musik instrumen begitu yang bisa menenangkan pikiran ibu ketika bersalin. Nah, di sini sama-sama kita bisa lihat bahwa ruangannya harus bersih, ruangannya harus tenang, ruangannya harus nyaman, terus lampunya harus redup, karena kalau lampunya terlalu terang juga tidak jadi nyaman tuh ibunya gitu. Jadi harus redup gitu kan. Terus di dalam ruangannya itu memang dibunyikan atau diperdengarkan kepada ibu bersalin musik-musik relaksasi gitu. Yang kedua, relaksasi otot. Di sini yang pertama dikatakan yaitu memutar kepala dengan posisi miring ke atas bahu sebanyak 8 kali hitungan. Kedua, meletakkan jari-jari kiri dan kanan di atas bahu, lalu memutar ke belakang sebanyak 8 kali, dan ke-8 kali untuk merelaksasi otot berbaring santai. Meluruskan lengan kanan dan kiri sejajar tubuh, memposisikan telapak kanan menghadap ke atas, menegakkan telapak kaki hingga merambat ke betis, paha, panggul, dan dada, menarik pundak ditarik ke atas, dan kedua telapak tangan dikepal kuat-kuat, mengerutkan dahi, tarik lidah ke arah langit-langit. Jadi nanti teknik ini yaitu akan diajarkan ketika ibu tersebut ikut kelas hypnobirthing gitu. Tapi nanti adik-adik di sini nggak perlu khawatir. Nanti saya akan memberikan sedikit video mengenai teknik relaksasi otot ini. Ketiga, tahap relaksasi napas melalui perut. Maksudnya di sini yaitu tarik napas melalui hidung selama 2 detik, rasakan udara bergerak mengisi perut, hembuskan napas selama 2 detik melalui bibir dan terbuka kecil sambil merasakan perut mengempis, ulangi 10 kali. Dan saya rasa adik-adik di sini, mahasiswa di sini sudah tahu atau sudah diajarkan dosen-dosennya mengenai tarik napas perut ini ya. Jadi untuk ini kita
tidak terlalu mengulasnya. Lanjut. Yang keempat yaitu relaksasi pikiran. Pikiran perlu dilatih agar dapat mencapai ketenangan. Sarana yang digunakan adalah indera mata. Maksudnya di sini yaitu membuat pikiran ibunya agar tetap tenang. Misalnya ketika kita melakukan teknik relaksasi ini kan kita memandang ibunya dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Jadi ibunya lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi persalinannya. Yang kelima, setelah mencapai kondisi rileks yang dalam, lakukan sugesti atau subconscious reprogramming. Jadi setelah kita melakukan relaksasi dalam, relaksasi napas, seperti yang tadi sudah dijelaskan, mulailah kita memberikan kata-kata yang seperti tadi membangun semangat, memberikan kata-kata yang positif, memberikan motivasi kepada ibunya. Misalnya kata-katanya bisa berupa saya harus rileks, bayi saya bahagia, saya melahirkan dengan normal, dan kita bisa mengajar ibu untuk membayangkan kalau bagaimana bayinya akan lahir nanti dengan sempurna, tubuh lengkap. Setelah bayi lahir, ibunya dapat mendekat, mencium, semuanya penuh bahagia, begitu. Kata-kata positif itulah yang kita bangun, kita timbulkan ke pikiran ibu bersalin atau ibu hamil. Jadi, itu selalu menggunakan kata-kata positif. Jadi hypnobirthing itu dilakukan ketika hamil. Jadi ketika hamil dilakukan teknik hypnobirthing atau pelatihan hypnobirthing. Jadi ketika dia nanti pada saat persalinan dia lebih siap gitu. Jadi lebih gampang dan lebih rileks. Jadi hypnobirthing itu dilakukan ketika saat ibunya hamil atau ketika ibunya hamil sampai ke persalinan nanti. Bahkan sampai dampaknya bisa sampai ke masa nipas ibunya, begitu. Dan ketika kita ikut masuk kelas hypnobirthing, kita harus persisten. Maksudnya itu kita harus berkomitmen. Kita harus berkomitmen kalau kita memang benar-benar ikut kelas itu, gitu. Kita harus benar-benar mau. Yang namanya komitmen itu kan harus kontinu. Karena teknik hypnobirthing ini dilakukan bukan hanya ketika kita masuk kelas hypnobirthing, tetapi kita melatihnya di rumah. Di rumah nanti dikasih musik, dilatih sampai bisa ketika di kelas. Jadi keluarga atau ibu hamil itu bisa melakukannya setiap hari di rumah. Begitu. Jadi memang harus konsisten. Kita masuk ke kontraindikasi. Maksudnya kontraindikasi yaitu kegagalan dalam melakukan teknik hypnobirthing. Yang pasti pertama itu menolak untuk dilakukan hypnobirthing, ya jelas. Kalau misalnya ibu hamilnya dipaksa atau tidak mau, pasti teknik hypnobirthing itu tidak akan berhasil. Yang kedua, tidak dapat berkomunikasi. Jadi hypnobirthing itu memang harus berkomunikasi dengan keluarga, suami, berkomunikasi dengan tim dalam kelas hypnobirthing, begitu. Dan yang berikut tidak memiliki kemampuan fokus. Jadi penghamil itu memang harus benar menyiapkan dirinya atau memfokuskan dirinya supaya dia bisa melakukan teknik-teknik yang diajarkan ketika ikut kelas hypnobirthing. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Yuli.
Iya Ibu Lena, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Oke, untuk teman-teman kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Lena. Sangat bagus sekali untuk materinya ya Ibu. Baiklah, sepertinya untuk teman-teman yang lain ini banyak deh yang ingin bertanya. Karena penasaran banget nih, pasti hypnobirthing itu gimana sih? Untuk Ibu mau bersalin gitu. Apakah itu sangat membantu? Oke, baiklah. Sudah ada yang raise hand. Oh, baiklah, kepada Ibu Herda, kepada Mbak Herda, ingin bertanya silahkan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herda dari Prodi Kebidanan semester 2. Ingin bertanya kepada Bu Lena, tadi mengenai di slide tadi itu kan ada menjelaskan kita harus mempersiapkan hypnobirthing ini dari hamil sampai bersalin. Nah, bisa dilakukan hypnobirthing itu dari usia keberapa ya Bu? Usia berapa bulan baru bisa mulai melakukan hypnobirthing itu? Ikut kelasnya itu bisa dari usia berapa minggu kayak gitu nah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini langsung dijawab kah Bu Yuli atau kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya? Monggo Ibu, boleh kalau mau langsung dijawab Ibu. Untuk pertanyaan dari Mbak Herda, silahkan Ibu langsung. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Untuk Mbak Herda ya, Mbak kali ya, karena masih mahasiswa ya. Ya Kalau Bu. terlalu tua nanti ya. Untuk Mbak Herda, usia kehamilan berapa sih bisa melakukan kelas teknik hypnobirthing gitu ya? Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita melakukan teknik hypnobirthing kepada pasien itu kita mengikuti mengikuti kelas hypnobirthing dulu begitu. Jadi biasanya kalau di kelas kami ibu-ibu hamil yang dianjurkan itu yaitu ibu hamil di usia kehamilan 20 minggu. Nah, di sini bukan hanya di sini juga ada pembagian-pembagiannya. Jadi ketika di usia 20 minggu itu ada diajari teknik rebozo. Nah, setelah itu di usia kehamilan 32 sampai 36 minggu, maka diajari teknik endorfin mishake begitu. Jadi di usia 20 minggu sudah bisa Mbak ikut kelas hypnobirthing ini gitu. Bagaimana Bu Mbak Herda? Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lena. Berarti dari 20 minggu kita sudah boleh buat belajar nih tentang teknik hypnobirthing, tetapi ada kelas khususnya gitu ya Bu ya, karena sesuai dengan usia kehamilannya. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ingin bertanya kepada Mbak Sri Mulyana. Silahkan Mbak. Baik Ibu, perkenalkan saya Sri Mulyana dari mahasiswa Wiyata Husada, Prodi Kebidanan. Saya ingin menanyakan untuk jadi fasilitator hypnobirthing itu sendiri, apakah harus tersertifikasi atau itu bebas dilakukan oleh tenaga kesehatan manapun ya Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi saya akan menjawab, menjadi fasilitator untuk hypnobirthing itu memang harus bersertifikat. Jadi kita harus ikut pelatihan Ibu atau Mbak Sri gitu kan. Jadi dengan kita ikut pelatihan tersebut, maka kita baru boleh melakukan teknik hypnobirthing begitu. Jadi jangan jadi
jadi fasilitator yang abal-abal gitu ya. Jangan jadi yang asal-asal gitu. Harus tepat sasaran karena ketika kita nanti dilatih, di situ banyak sekali nanti teknik apa aja yang akan kita pelajari begitu. Iya, begitu. Jadi harus ikut pelatihan dan bersertifikasi. Begitu Ibu Sri. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Lena. Terima kasih kepada Ibu Mbak Sri Mulyana yang sudah mau bertanya. Sepertinya sudah cukup ya, 2 pertanyaan ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja menyimak video tentang hypnobirthing yang langsung dipraktekkan sendiri oleh Ibu Lena di lahan praktek. Selamat menyaksikan. Ibu, dengarkan instruksi saya. Ya. Katakan, saya akan melahirkan dengan normal. Saya akan melahirkan dengan normal. Bayi saya sehat, Bayi saya sehat, sempurna. Saya rileks. Bayi saya juga rileks. Saya adalah wanita yang beruntung. Sentuh perutnya. Katakan, saya ingin nonton komedi ya, biar merilekskan pikirannya. Iya. Kok bisa jatuh gitu dia ya? Dia ketawa jadi. Aduh. Tarik nafas, dibuang. Bu, merek posisinya menghadap saya. Perutnya dipegang. Bayangkan Ibu sedang memeluk bayinya. Bayangkan bayinya lahir dengan sehat. Ibu bayangkan bayinya lahir dengan sempurna. Tuhan kepada Ibu Infartu untuk mengurangi rasa nyeri. Terasa nggak sih? Selamat Ibu, bayinya lahir dengan sehat, sempurna. Terima kasih Bu Bidan. Selamat berbahagia Ibu. Nah, itu tadi video tentang teknik hypnobirthing. Nah, gimana? Seru ya teman-teman ya? Bisa nih, kalau nanti yang ingin mau melakukan praktek, jangan lupa untuk latihan dulu biar dapat sertifikat. Jadi kita nanti sebagai bidan yang bersertifikasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita sudahin saja webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lena tadi bermanfaat dan bisa kita praktekkan dan bisa kita edukasikan kepada ibu hamil, ibu yang ingin bersalin.
Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.